Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif Khalili MPDI selaku pengampu mata kuliah Hikmatul Tasyri'. Saya Muhammad Sanana Syafi'i dari semester 6. Tujuan untuk menjawab soal UTS. Nomor 2, poin A, jelaskan kronologi penetapan hukum wajibnya sholat dalam syariat Islam. Penetapan hukum wajibnya sholat dalam syariat Islam melalui beberapa tahap yang penting dalam syariat Islam, yaitu yang pertama periode Mekah sebelum Isra Mi'raj. Pada awal dakwah Islam di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sudah melakukan sholat. Sholat pada periode ini masih bersifat sukarela dan jumlahnya belum ditentukan secara spesifik. Sholat yang dilakukan pada masa ini adalah sholat malam atau yaumul lail, yang juga dikenal sebagai tahajud. Dua, peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa penting yang menentukan kewajiban sholat terjadi pada tahun ke-10 kenabian, ketika Nabi Muhammad SAW mengalami Isra Mi'raj. Dalam perjalanan ini, Nabi Muhammad SAW diangkat ke langit dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kewajiban sholat 5 waktu bagi umat Islam. Awalnya jumlah sholat yang diwajibkan adalah 50 kali sehari. Namun setelah beberapa kali Nabi Muhammad SAW memohon keringanan, jumlahnya dikurangi menjadi 5 waktu sehari. Selanjutnya pasca Isra Mi'raj atau masa Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, pelaksanaan sholat 5 waktu mulai disempurnakan. Ada cara, waktu, dan aturan-aturan rinci mengenai sholat mulai diajarkan dan dipraktekkan secara teratur oleh umat Islam. Pada masa ini juga ditetapkan azan sebagai panggilan untuk sholat yang diinisiasi berdasarkan mimpi Abdullah bin Zaid dan disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Pengajaran dan penyebaran. Nabi Muhammad SAW terus mengajarkan dan mengajarkan pentingnya sholat kepada para sahabat dan umat Islam. Beliau mencontohkan cara pelaksanaan sholat dan menekankan pentingnya sholat berjamaah. Banyak ayat Al-Quran yang turun di Madinah memperkuat kewajiban sholat dan menjelaskan hikmah serta manfaatnya. Dengan demikian, kewajiban sholat 5 waktu bagi umat Islam secara resmi ditetapkan melalui peristiwa Isra Mi'raj dan diperkuat serta disempurnakan selama masa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sholat menjadi rukun Islam kedua setelah syahadat dan merupakan ibadah yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim. Soal poin yang B, jelaskan apa hikmah pelaksanaan sholat bagi umat Islam. Sholat merupakan salah satu ibadah utama dalam Islam dan memiliki banyak hikmah serta manfaat bagi umat Islam. Yang pertama, taqarrub atau hubungan dengan Allah. Sholat adalah cara utama bagi seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat hubungan spiritual dengannya. Ini adalah momen intim antara hamba dan penciptanya. Disiplin dan ketertiban dengan melaksanakan sholat pada waktu yang ditentukan 5 kali sehari. Seorang muslim belajar untuk hidup teratur dan disiplin. Ini membantu membangun rutinitas yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ketenangan dan kedamaian batin. Sholat membantu mengurangi stres dan kecemasan dengan memberikan waktu untuk merenung, berdoa, dan berserah diri kepada Allah. Sujud dan ruku secara fisik juga memberikan efek menenangkan kepada tubuh dan pikiran. Persatuan umat. Sholat berjamaah, khususnya sholat Jumat, memupuk rasa kebersamaan dan persatuan di antara umat Islam. Ini memperkuat solidaritas dan ikatan sosial di dalam komunitas muslim. Pembersihan jiwa dan dosa. Sholat berfungsi sebagai sarana untuk memohon ampunan dan pembersihan diri dari dosa-dosa. Dalam Islam, sholat yang dilakukan dengan khusyuk dapat menghapus dosa-dosa kecil. Peningkatan keimanan dan ketakwaan. Konsistensi dalam melaksanakan sholat membantu memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Ini memperkuat keyakinan dan kepercayaan dalam agama Islam. Kesehatan fisik.
Gerakan dalam sholat seperti berdiri, ruku, sujud, dan duduk memberikan manfaat fisik yang dapat meningkatkan fleksibilitas, kekuatan otot, dan sirkulasi darah. Kontemplasi dan refleksi diri. Sholat memberikan untuk merenung tentang kehidupan, tujuan, dan tindakan sehari-hari. Ini mendorong introspeksi dan upaya terus-menerus untuk memperbaiki diri. Dengan demikian, sholat bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga praktek yang membawa banyak manfaat spiritual, emosional, sosial, dan fisik bagi umat Islam. Sekian yang bisa saya jawab. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.